Seorang suami yang baik selalu ingin mendukung istrinya. Tapi, pernahkah dukungan itu justru terasa seperti mengontrol? Di bulan Ramadan ini, kita diajarkan untuk memahami makna keseimbangan dalam hubungan antara memberi dukungan dan memberi ruang untuk pasangan kita tumbuh. Dukungan sejati adalah yang memberi semangat, bukan membatasi. Lalu bagaimana Islam mengajarkan tentang peran suami dalam mendukung istri dengan cara yang bijak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ketakwaan adalah syarat di mana kita akan menjadi penduduk surgawi. Padahal tujuan puasa adalah la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ketakwaan sudah kita bahas, bagaimana ketakwaan di dalam perilaku, ketakwaan di dalam harta, ketakwaan di dalam berbusana. Kali ini ketakwaan di dalam cerminan bersuami istri. Karena banyak persoalan-persoalan suami istri itu berujung kepada satu, banyaknya divorce, perceraian. Dan di Indonesia ini sayangnya angka perceraian meningkat terus. Setiap 1 jam tercatat 68 pasang orang yang bercerai. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Yang ketiga, banyaknya KDRT. Yang keempat, banyaknya disharmoni. Untuk itu Ramadan harus membentuk keluarga yang harmonis, di mana suami istri menjadi sesuatu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami adalah libas, libas adalah pakaian, istri adalah libas, libas adalah pakaian. Pakaian itu adalah sesuatu yang melindungi, sesuatu yang membuat orang itu citra diri, yang tahu banyak rahasianya. Maka apapun yang terjadi di aib tubuh kita, pakaian kita tahu. Di dalam tubuh kita ini ada tembong di sini, ada kutil di sini, ada jerawat di mana, tahu karena pakaian. Demikian juga suami istri. Idealnya suami istri adalah ada transparansi, ada hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu hubungan suami istri diharapkan harmonis di bulan Ramadan ini, karena Ramadan membentuk ketahanan rumah tangga yang kuat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali mereka yang melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ayat ini bicara tentang paling tidak 5 learning point. Pertama, jangan suka saling menyakiti suami dan istri. Apalagi suami sebagai qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah penanggung jawab dari istri dan anak-anaknya. Makanya kalau istri salah, suami ikut bertanggung jawab. Maka uang suami juga uang istri. Uang istri, uang istri. Uangmu, uangku, uangku. Dosa istri, suami ikut bertanggung jawab. Tapi dosa suami, dosaku. Dosamu, dosamu. Dosamu sendiri. Untuk itu, bagaimana qawwam. Yang kedua, bagaimana antar ridho. Ridhonya suami itu penting. Istri mau berkarir seperti apapun, maka harus ada ridho dari suami. Suami istri gandengan tangan seperti ini. Dengerin. Gandengan tangan, dosanya gugur dari celah jarinya. Maka sangat indah, besok pagi pinjam tangan suami keliling komplek. Ngapain? Gugurkan dosa. Kenapa? Karena disitulah nanti ridho suami. Jangan saling menyakiti. Bahkan di situ dikatakan wa'asiluna bil ma'ruf. Bagaimana pergaulan yang ma'ruf. Kalau sampai ada sesuatu yang tidak cocok, maka bersabar. Maka nanti ada 4, tirukan saya. Sabar, syukur, pikir, zikir. Ulangi. Sabar, syukur, pikir, zikir. Begitulah bersuami istri.
Begitu pemahaman kita di dalam surat An-Nisa ayat 19. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Wah, ini belum bersuami juga mau nanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki mau nanya Ustadz. Saya itu kalau diingatkan sama suami saya emang agak keras karena emang sifatnya. Tapi saya tahu kalau itu tujuannya emang baik, agar saya nggak salah arah. Tapi Ustadz, saya terkadang ngerasa itu jatuhnya udah ngekang dan saya ngerasa itu jadi penghalang rezeki bagi saya. Gimana ya Ustadz? Itu aku udah berburuk sangka sama suami saya. Bagaimana ya Ustadz? Makasih. Pertama, suami istri itu adalah harus kooperatif. Kedua, komunikatif. Ketiga, harus ada transparansi. Apapun yang dibicarakan suami istri itu, maka bahasanya wa asiruna bil ma'ruf. Suami istri itu harus saling pengertian. Mengerti itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Oh, suami saya udah doktor, profesor. Profesor pun kadang-kadang nggak ngerti pada istrinya, betul nggak? Istri pun kadang-kadang nggak ngerti pada suami. Maka nanti ada bahasa namanya hikmah. Hikmah itu menyampaikan sesuatu, satu, tidak menyakitkan. Maka bahasa sakinah artinya tidak menyakitkan. Maka komunikasi suami istri tidak boleh menyakitkan dari mulai panggilan. Panggilan suami, panggilan istri tidak boleh jujur, kalau itu menyakitkan nggak boleh. Suami ibu hitam nggak boleh panggil black, black si black nggak boleh. Suami ibu pendek dipanggil pin, ipin, upin, upin, nil, unyil nggak boleh. Istrinya gemuk dipanggil dut, dut, dut nggak boleh. Kalau gemuk panggil wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, maka perlu komunikasi yang baik supaya apa? Ditutup ayat itu ada satu penting wa asiruna bil ma'ruf. Bagaimana dialogis antara suami istri itu, karena kalau bisa dialog maka apa yang karena sering suami dan istri itu hanya salah paham. Maka intensitas juga perlu, tapi kualitasnya juga penting dalam berkomunikasi. Maka komunikasikan dengan baik dan tidak ada ketaatan kepada suami kalau itu ada kemaksiatan. Suami istri adalah libasun, libasun adalah pakaian, suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami, maka kerjasama yang baik antara suami istri, itulah jalan surgawi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.